Shalom. Dalam kerangka tema melakukan hal kecil dengan cinta yang besar, kita merenungkan bagian firman Tuhan di sore ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sahabat-sahabat Kristus di Indonesia, kita di Indonesia, bukan hanya masalah pandemi saja yang menjadi masalah yang amat sangat serius yang harus kita hadapi, lalu juga harus diusahakan untuk diselesaikan, artinya bahwa diupayakan sehingga pandemi ini tidak lagi semakin menyebar. Tapi juga ternyata ada satu masalah besar yang tidak ketinggalan terus digumuli secara serius oleh kita semua di bangsa ini. Masalah itu adalah tentang polusi sampah. Kenapa dia jadi masalah yang sangat serius? Bapak, Ibu, saudara-saudari, berulang-ulang kali pemimpin ganti pemimpin pada negara ini selalu saja menekankan masalah sampah yang memang harus dibahas dan ditangani secara serius. Khususnya menyangkut dengan keadaan hujan di musim sekarang ini. Karena sampah yang menumpuk menyebabkan masalah serius terjadi, banjir. Menghambat saluran air dan pada akhirnya air meluap kemana-mana sehingga menyebabkan banjir. Bapak, Ibu, saudara-saudari, jadi sampah, polusi sampah ini senantiasa dibicarakan sebagai masalah yang serius di bangsa ini. Persoalannya bukan hanya karena sampah yang tidak ada habis-habisnya. Pertambahan manusia semakin meningkat, sampah juga semakin banyak. Tapi bukan hanya masalah pertambahan sampah yang semakin banyak. Tapi juga ternyata setelah direnungi dengan sangat panjang, disimak dengan sangat baik, persoalan adanya polusi sampah ini disebabkan karena kita sebagai yang mendiami bangsa ini memiliki cinta yang sudah semakin berkurang kepada bangsa ini dari waktu ke waktu, apalagi kepada pencipta. Kita bilang kita cinta bangsa ini, cinta negara ini. Kita akan jaga bangsa dan negara ini. Tapi ternyata tidak, dalam kenyataannya cinta kita begitu amat sangat minim dan bahkan semakin berkurang dari waktu ke waktu. Coba saja kita simak. Kalau memang kita benar-benar cinta kepada bangsa ini, pasti yang namanya polusi sampah sudah bisa ditanggulangi masalahnya. Karena masalahnya itu sebenarnya ada pada diri kita sebagai bagian dari warga negara di bangsa ini. Coba saja kita selaku bagian dari komponen negara ini, kalau saja dengan sadar karena cinta kita kepada bangsa ini, maka kita semua dapat mendisiplinkan diri kita untuk membuang sampah. Lalu juga misalnya menyangkut dengan kalau kemana-mana, urusan berbelanja misalnya. Kalau kita disiplin untuk bawa kantong belanja sendiri, yang pasti kita tidak memperbanyak lagi jumlah sampah di negara ini. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudari, bisa dibilang masalah polusi sampah itu bisa diselesaikan dengan hal yang sederhana, yakni dimulai dari diri kita sendiri, dari cinta yang ada pada diri kita. Yakni di mana kita sendiri mau tergerak untuk menjaga kedamaian, keindahan, kenyamanan, kehidupan dari bangsa dan negara ini dengan disiplin diri untuk membuang sampah dan berbagai upaya lainnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, jadi kalau mau dibilang berbagai masalah yang timbul dalam dunia ini, dalam negara ini, masalahnya hanya pada satu kunci saja, yakni pada kesadaran kita tentang bagaimana atau seberapa besar cinta kita kepada bangsa ini.
Kalau kita punya cinta yang besar, kita pasti akan tergerak untuk menjaga kehidupan bangsa ini. Saudara-saudari, Yesus dalam bacaan kita dikatakan bahwa ia juga ternyata sedang berupaya dengan sungguh-sungguh untuk menyelesaikan masalah kesenjangan kehidupan sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat waktu itu. Jadi ceritanya di waktu Yesus ada, seperti dalam bahagian kitab yang kita baca ini, masyarakat hidup dengan memiliki jarak kehidupan sosial yang amat sangat tinggi. Ada pemisahan antara orang pemilik modal, orang berduit, dan orang yang tidak berduit. Ada perbedaan perlakuan antara mereka selaku tokoh masyarakat dan mereka selaku rakyat jelata. Nampak kesenjangan kehidupan sosial dalam masyarakat yang begitu amat sangat tinggi dan terus-menerus melekat dalam tradisi kehidupan mereka tiap-tiap hari. Mereka memperlakukan sesama berdasarkan segala apa yang dimiliki, misalnya jabatan, kekayaan, kedudukan dalam masyarakat. Semua itu menyebabkan mereka kemudian memiliki cara perlakuan yang berbeda dalam kehidupan bersama. Jadi seseorang dihormati kalau dia kaya, kalau dia memiliki jabatan tertentu, kedudukan tertentu dalam masyarakat. Kalau dia terpandang dalam masyarakat, ia pasti sangat dihormati. Sebaliknya mereka yang adalah rakyat jelata diperlakukan dengan semena-mena. Tidak ada keadilan bagi mereka. Mereka yang duduk dalam lembaga pengadilan pun memperlakukan rakyat jelata seolah-olah sebagai objek di mana mereka bisa mempermainkan sesuka hati mereka. Kebenaran diputarbalikkan dan lain sebagainya. Karena itu Yesus memiliki keprihatinan yang amat sangat besar untuk memperbaiki keadaan ini. Supaya dengan demikian semua orang bisa merasakan kasih Allah. Yesus telah memulai dengan kehadirannya di tengah-tengah dunia ini. Ia bukan hanya hadir datang untuk menyelamatkan mereka yang terpandang, yang kaya, yang memiliki kedudukan dan jabatan. Tapi ia juga memberi kasih-Nya kepada rakyat jelata. Dan sekarang ia juga melanjutkan lagi karya penyelamatannya itu kepada semua orang tanpa terkecuali. Namun bahwa Yesus perlu berjumpa dengan orang-orang yang memiliki cara pandang yang keliru tentang kehidupan bersolidaritas selama ini. Mereka yang keliru memperlakukan sesama. Yesus berjumpa dengan mereka untuk memberi mereka tentang arti kehidupan bersama dalam dunia ini. Ia mulai itu dengan kehadiran murid-muridnya. Ia ingin memberi penjelasan kepada murid-muridnya, pemahaman kepada murid-muridnya tentang bagaimana hidup bersama, bagaimana memperlakukan sesama dalam hidup ini, supaya dengan demikian sebagai murid-murid Yesus dalam pelayanan yang mereka lakukan, mereka tidak kemudian memperlakukan sikap yang salah, apalagi menciptakan kesenjangan kehidupan sosial, jarak dalam kehidupan bersama. Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam satu perjalanan bersama murid-murid ke Kapernaum, menjelang kepada penderitaannya, Yesus kemudian mulai menjelaskan tentang maksud sebenarnya dari kehadirannya di tengah-tengah dunia ini. Ia menjelaskan siapa dirinya, bahwa ia adalah Mesias. Tetapi ia datang dengan maksud untuk menyerahkan diri, untuk menderita, untuk menebus dosa dan kesalahan manusia. Tetapi sayangnya dalam pembacaan kita pada judul yang pertama ini,
Dikatakan bahwa murid-muridnya sangat tidak fokus mendengarkan penjelasan dari Yesus itu. Karena itu disampaikan oleh penulis Injil Lukas ini bahwa ketika Yesus mengatakan bahwa dirinya akan diserahkan ke tangan manusia, murid-muridnya tidak mengerti apa yang dibicarakan oleh Yesus waktu itu. Karena memang murid-muridnya di awal mereka tidak memahami tujuan kehadiran dari Yesus. Para murid sedang amat sangat sibuk berdebat tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Sehingga dengan begitu mereka akan benar-benar yakin siapakah yang akan lebih pantas dan lebih berhak untuk memimpin jika Yesus tidak ada lagi di antara mereka. Mereka sedang berdebat antara satu terhadap yang lain. Mereka sedang gagal untuk memelihara kehidupan bersama mereka. Karena mereka berdebat tentang siapa yang paling hebat. Siapa yang paling layak untuk memimpin di antara mereka. Perdebatan ini Bapak Ibu Saudara-saudari bukan perdebatan yang biasa. Perdebatan ini adalah sebuah perdebatan penuh ambisi dari para murid-murid Yesus. Mereka berambisi untuk memerintah, tetapi juga untuk mendapatkan nama, supaya dihormati, disanjung, dipuja-puja, bahkan juga mungkin mendapatkan banyak kemudahan dalam berbagai hal. Mereka ada dalam perdebatan tentang bagaimana mereka berupaya untuk dapat menduduki satu posisi di mana mereka dapat beroleh kuasa sehingga nama mereka akan menjadi semakin termasyhur. Bayangkan saja Bapak Ibu Saudara-saudari, ini sebenarnya sesuatu yang sangat tidak pantas. Kenapa? Karena mereka ada bersama dengan Yesus. Yesus sementara membicarakan tentang penderitaan yang akan ia alami. Salib yang ia pikul. Tetapi murid-muridnya sedang sibuk untuk berdebat satu terhadap yang lain. Mereka sedang bersaing satu terhadap yang lain. Memperebutkan kuasa, kepemimpinan, bahkan juga jabatan, atau bahkan juga mencari nama antara mereka. Mereka tidak benar-benar memberi perhatian mereka kepada apa yang disampaikan oleh Yesus. Memang begitulah Bapak Ibu Saudara-saudari. Kalau dalam hidup ini kita hanya mengerahkan diri dan perhatian kita pada kepentingan pribadi kita, semata-mata hanya mencari nama, mencari popularitas, kita sering kali mengabaikan telinga kita untuk mendengarkan petunjuk dan kehendak hati Tuhan. Dan Yesus tahu perdebatan yang terjadi di antara para murid-muridnya waktu itu. Karena itu Yesus tidak ingin para murid ini kemudian nanti akan memiliki sikap yang berkelanjutan dalam pelayanan ini sebagai pribadi-pribadi yang egoistis. Mereka hanya memperhatikan kepentingan diri mereka, nama mereka sendiri, popularitas mereka sendiri, lalu mengabaikan kehendak hati Tuhan. Karena itu Yesus bertindak dengan memberi mereka pemahaman yang benar. Cara Yesus bertindak ini Bapak Ibu Saudara-saudari memang sesuatu cara yang luar biasa. Terjadi di luar dari sangka kita. Bisa saja Yesus menggunakan cara yang lain. Tapi yang dipakai oleh Yesus itu adalah ia mengambil seorang anak kecil, lalu ia menempatkan anak kecil ini di antara mereka sekalian yang dewasa, murid-murid Yesus ini. Lalu menyuruh murid-murid ini untuk belajar dari si anak kecil ini. Bapak Ibu Saudara-saudari, tapi kenapa Yesus memakai cara demikian? Mengambil anak kecil, menempatkannya di tengah-tengah orang dewasa dan menyuruh mereka belajar dari si anak kecil. Kalau kita bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudari, kita yang ada di situ waktu itu,
Cara yang Yesus lakukan ini adalah cara yang sebenarnya menampar kita. Sebab kita bisa saja dipermalukan. Kita sedang dipermalukan oleh kehadiran si anak kecil. Kita yang tua-tua ini suruh belajar dari si anak kecil begitu. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudari, tamparan ini adalah tamparan yang penuh kasih sebenarnya. Kenapa begitu? Jadi dalam masyarakat Yahudi yang namanya kaum perempuan dan anak kecil, mereka itu adalah termasuk golongan masyarakat kelas 2. Artinya orang-orang yang tidak terlalu penting. Masyarakat Yahudi adalah masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kehadiran seorang pria atau seorang laki-laki. Karena itu perempuan dan anak-anak senantiasa menjadi kaum kelas 2. Jadi dengan Yesus menghadirkan seorang anak kecil di antara orang-orang dewasa ini, Yesus sedang menyadarkan mereka, orang-orang besar ini, orang-orang dewasa ini. Yesus memakai anak kecil ini menjadi ukuran bagi para murid untuk belajar tentang bagaimana kehendak Allah, bagaimana cara menyambut Allah, atau bahkan juga belajar tentang apa itu kerajaan sorga. Yesus menghadirkan anak kecil ini di antara mereka, agar mereka belajar tentang bagaimana menjadi yang terbesar. Yang pasti Bapak Ibu Saudara-saudari, cara Yesus untuk mengajari mereka adalah cara yang sebenarnya meminta mereka bukan untuk bertindak seperti anak kecil atau menjadi kekanak-kanakan. Yesus tidak mengajari murid-muridnya untuk menjadi kekanak-kanakan. Setiap kali ada pergumulan, cengeng misalnya, atau bahkan juga menuntut, tetapi justru menempatkan anak kecil di antara orang dewasa, Yesus sedang mengajari murid-muridnya agar mereka dapat menempatkan diri mereka seperti anak kecil. Yakni bahwa anak-anak kecil itu kan memiliki kerendahan hati. Mereka adalah figur yang senantiasa mau belajar dan banyak belajar, banyak bertanya. Mereka adalah figur yang cepat sekali memaafkan. Mereka adalah figur yang senantiasa memiliki motivasi yang murni. Yesus mengajari murid-muridnya agar menjaga kemurnian hati mereka. Yakni bahwa mereka mesti mengarahkan hati dan perhatian mereka pada apa yang menjadi kehendak Allah. Tidak egois, tetapi menjadi orang-orang yang mudah memaafkan. Memiliki kerendahan hati yang terutama. Seperti halnya diri Yesus sendiri. Sebagai seorang Mesias, ia tidak pernah memakai kemesiasannya itu untuk memproklamirkan kekuasaan yang dimilikinya. Tetapi bahwa kemesiasannya itu justru membuat ia harus menunjukkan perannya sebagai seorang penyelamat, seorang yang rendah hati, yang bersedia mengosongkan dirinya dan menjadi sama seperti manusia, menerima penderitaan untuk membebaskan kita manusia dari dosa-dosa kita. Jadi inilah yang diinginkan oleh Yesus bagi murid-muridnya. Lagi pula juga bahwa untuk dapat menjadi besar, Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa seseorang yang mau menjadi besar, ia harus menjadi seorang pelayan. Ia harus mau melayani siapapun tanpa pandang bulu. Bahkan juga melayani semua mereka yang selama ini termasuk kaum pinggiran, atau bahkan kaum yang tak terhitungkan. Para murid harus mau melayani orang-orang yang selama ini diperlakukan dengan semena-mena.
Hal itu harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Dan hal itu hanya akan bisa dilakukan jika di dalam hati dan pikiran para murid, mereka selalu harus mau untuk mengasihi Allah dengan sangat tulus hati. Mereka hanya akan bisa menjadi pelayan yang baik, melayani dengan baik, jika mereka memiliki kasih yang tulus kepada Allah. Supaya dengan demikian, mereka dapat sungguh-sungguh melayani, tidak bersungut-sungut dalam pelayanan itu, atau bahkan tidak meninggalkan kehendak Allah. Sampai di sini Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih. Apakah yang mau kita pelajari bagi kehidupan kita selaku pengikut-pengikut Tuhan? Saya mencatat bagi kita ada dua hal. Yang pertama, Bapak Ibu saudara-saudari, dari sepanjang penjelasan Yesus, bahkan bentuk pengajaran Yesus kepada murid-muridnya ini, Yesus hendak mengajarkan kepada kita sekalian bahwa Yesus menolak segala gaya hidup yang hanya berpusat pada kepentingan dan kesenangan diri kita sendiri. Yesus mengecam dengan keras semua cara dan gaya hidup kita yang hanya berpusat untuk menyenangkan diri kita sendiri. Bapak Ibu saudara-saudari, karena itu segala hasrat, segala keinginan, segala cara kita untuk mencari nama bagi diri kita sendiri saja, segala cara hasrat keinginan kita untuk mencari pujian atau mencari hormat, jika semua itu tetap kita pelihara, semua itu hanya akan menjauhkan kita dari kehendak Allah kita. Yesus mengajarkan kepada kita bahwa yang paling penting di hidup ini adalah memberi diri menjadi berkat bagi sesama. Karena itu kita jangan mengejar segala sesuatu yang hanya bertujuan untuk menyenangkan diri kita sendiri saja. Sebab jika kita hanya mau mencari kesenangan bagi diri kita sendiri, bisa jadi kita akan jatuh pada bentuk-bentuk cara hidup yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh dunia ini. Jadi bisa saja kita kemudian membunuh sesama, baik dengan kata-kata kita atau dengan perbuatan kita, hanya untuk supaya kita cari nama, orang puji kita begitu. Atau bahkan juga supaya kita bisa kaya raya dan lain sebagainya. Saudara-saudariku, hidup dengan cara-cara seperti itu adalah hidup yang sebenarnya sangat merugikan orang lain. Bukan hanya diri kita sendiri. Bukan hanya kita yang jatuh dalam dosa, tetapi juga bahwa dengan secara tidak langsung kita meniadakan kehidupan lain yang sebenarnya diadakan oleh Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Karena itu Tuhan memberi penjelasan untuk mencegah kita sekalian dari sikap untuk suka makan puji atau cari nama untuk kepentingan dan kesenangan diri kita sendiri. Kita harus memiliki kesungguhan untuk mencegah sikap-sikap demikian. Dengan memahami diri sebagai hamba Allah yang dipanggil oleh Allah untuk melayani, untuk hormat dan pujian nama Allah. Karena itu dengan menyadari diri sebagai hamba Allah, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan terhindar dari yang namanya mencari nama untuk kesenangan diri kita sendiri. Lagi pula semua jabatan kedudukan, semua itu hanyalah merupakan fasilitas yang Allah berikan bagi kita dalam hidup ini untuk dapat juga memberkati orang lain di tengah-tengah dunia ini. Karena itu sebagai hamba yang dari Allah, ketika kesempatan diberikan untuk berkarya, mari berkarya seperti apa yang dikehendaki oleh Allah untuk tujuan hormat dan kemuliaan nama Allah. Bukan untuk kepentingan diri kita sendiri. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari, yang diajarkan oleh Yesus adalah Yesus mau agar kita menghargai hal-hal kecil,
hal-hal sederhana yang ada di sekitar kita. Dan karena itu kita akan menghargainya dengan mengerjakan hal-hal sederhana, hal-hal kecil itu dengan cinta yang besar. Saya kasih contoh ya Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita ingat Mother Teresa. Ia adalah seorang ibu seorang perawat yang memberi diri dengan sungguh dalam pelayanannya, dan bahkan namanya senantiasa dikenang sebagai seorang yang tulus melayani. Ia meninggalkan kehidupan biaranya, ia meninggalkan kenyamanannya, dan memberi dirinya merawat orang-orang miskin, orang-orang susah di India. Dan banyak orang yang telah diberkati oleh pelayanannya. Pekerjaan yang ia lakukan bukan pekerjaan yang mudah sebenarnya. Karena ternyata di sekitarnya ada banyak orang yang hidup menderita. Tetapi apa yang ia kerjakan telah menjadi berkat bagi banyak orang. Sebab ternyata ia telah memberi diri melayani dengan cinta yang besar yang ia miliki. Ia selalu membayangkan orang-orang yang dia layani ini adalah orang-orang yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Karena itu ia menitipkan cintanya yang besar dalam pelayanan itu. Jadi pelayanannya itu telah menjadi berkat besar bagi orang-orang yang dilayani. Dalam setiap pekerjaan kecil dan sederhana yang kita lakukan, jika kita lakukan dengan cinta yang besar, Bapak Ibu Saudara-saudari, maka pekerjaan itu akan memberkati banyak orang dan bahkan juga diri kita sendiri. Karena itu saudara-saudari, apa yang bisa kita kerjakan sekarang, kerjakan itu dengan baik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tidak harus tunggu untuk menjadi orang besar, untuk melakukan suatu karya yang besar. Tapi jika kita memiliki cinta yang besar, pada satu pekerjaan yang sederhana, kita bisa membawa banyak berkat besar bagi kehidupan ini. Seperti tadi di awal dari perenungan kita saya bilang, masalah polusi sampah itu penyelesaiannya sederhana saja, dimulai dari diri kita. Kalau kita punya cinta yang besar untuk bangsa ini, kita akan disiplinkan diri untuk membuang sampah pada tempatnya, membersihkan rumah kita, sampah-sampah dibersihkan sehingga tidak membuat polusi. Dengan begitu kita memberkati kehidupan bangsa di mana kita berada. Tuhan memberkati semua pekerjaan sederhana yang kita lakukan dengan cinta yang besar. Amin.